Perkenalkan, nama saya Jessica Rahmayani Saragi dengan NIM 210306156. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana biosintesis telur, di mana dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Ibu Tati Vidianasari, SPTMB. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi ovarium dan oviduct saluran reproduksi unggas betina, yang dimana terdiri atas ovarium dan juga saluran oviduct, yang dimana saluran oviduct ini tersusun dari infundibulum, lalu ada magnum, lalu ada isthmus, lalu ada uterus, lalu ada vagina, dan juga ada kloaka. Nah, yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau yang disebut folikel. Lalu yang selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum ini dia memiliki panjang yaitu sekitar 9 cm, di mana infundibulum ini sendiri dia berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang. Di mana yolk yang telah matang itu berasal dari ovarium, sehingga yolk tersebut bisa masuk ke dalam oviduct. Lalu yang selanjutnya dia menuju ke magnum. Magnum ini dia memiliki panjang sekitar 33 cm, di mana magnum itu sendiri memiliki fungsi untuk mensintesis albumin kental serta cair. Lalu dia mensintesis galazah, yang dimana proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Lalu kemudian ada isthmus. Nah, isthmus ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 10 cm. Di isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang kurang lebih terjadinya itu sekitar 1-2 jam. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam uterus. Nah, di uterus ini dia memiliki panjang kira-kira 10-12 cm. Di uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau yang disebut plumping. Lalu kemudian pembentukan kerabang memakan waktu sekitar 18-21 jam. Lalu setelah dari uterus kita masuk ke vagina. Di vagina terjadi pembentukan kutikula telur, yaitu dia yang melewati vagina itu secara cepat, yaitu sekitar kurang lebih memakan waktu 3 menit. Lalu kemudian masuk ke kloaka. Kloaka ini merupakan bagian yang paling ujung di mana telur akan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis dari yolk. Proses sintesis yolk itu diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke thecal layer. Lalu kemudian dia akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini dia berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun dari yolk tersebut, yaitu ada asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadinya di nukleus pada hati. Kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga ada vitelloginin, di mana beta lipoprotein ini akan menembus ke thecal layer serta granulosa layer. Nah, vitelloginin ini dia akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lipofitellin dan fosfilin, di mana kedua ini juga akan menembus lapisan thecal layer dan granulosa layer, sehingga dia akan menghasilkan yolk. Lalu yang selanjutnya yaitu ada
sintesis albumin telur. Nah, proses sintesis albumin telur ini dia terdiri dari ovalbumin sebanyak 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin terdiri dari 8%, lisosim terdiri dari 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin terdiri dari 1,5 sampai 3%. Di sini juga terdapat protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avidin. Avidin itu sekitar 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglikoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor itu adalah sekitar 0,1%. Nah, sintesis albumin ini terjadi di magnum. Albumin tersebut akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut di dalam lemak. Molekul estrogen ini kemudian akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks, dan reseptornya itu tidak aktif, sehingga dia akan menjadi 5S. Kemudian dia akan masuk ke dalam nukleus. Lalu di nukleus dia akan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu itu dibentuk, yaitu dia dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA dia akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Dan dia di ribosom akan ditranslasi menjadi protein yang lebih spesifik, yaitu berupa asam amino, sehingga dia akan menghasilkan albumin dan protein dari telur yang khas. Nah, proses ini berlangsung kurang lebih sekitar 3 jam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus, di mana terjadinya selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan ion karbonat yang berada di plasma darah. Nah, karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah dengan H2O yang menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Lalu kemudian si asam karbonat ini dia akan dipecah lagi menjadi HCO3 negatif yang akan ditambahkan dengan H positif. Kemudian asam karbonat ini akan masuk ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang, dan kemudian dia akan melepaskan hidrogen. Lalu kalsium yang dari plasma darah ini akan masuk ke mukosa sel kerabang. Lalu kemudian dia masuk juga ke dalam cairan kelenjar kerabang tersebut. Kemudian dia akan bergabung dengan CO3 negatif yang kemudian dia akan menghasilkan kalsium karbonat, yaitu di mana disebut kerabang telur. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.